Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Yusuf Junaidi, di mana pada pertemuan kali ini pada materi aljabar abstrak kita akan membahas tentang konsep dasar matriks. Ini adalah daftar slide yang akan kita bahas, namun pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada operasi matriks dan jenis-jenis matriks terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita akan membahas tentang definisi dari matriks itu sendiri seperti apa. Jadi matriks itu merupakan kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur ke dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Jadi ada suatu baris dan kolom yang berbentuk sepasang yang berbentuk persegi panjang ataupun persegi juga sebenarnya bisa, di mana di dalamnya itu ada anggota-anggotanya. Bisa berupa bilangan tetapi bisa berupa huruf juga. Selanjutnya ini adalah notasi dari matriks itu sendiri. Jadi notasi matriks itu menggunakan dengan huruf besar. Selanjutnya anggota matriks dapat berupa huruf atau angka. Jadi hurufnya itu huruf kecil anggotanya ya. Nah, selanjutnya digunakan kurung biasa atau kurung siku. Nah, yang sebelah kiri ini merupakan kurung biasa yang matriks A, sedangkan yang sebelah kanan itu merupakan kurung siku. Selanjutnya ordo matriks atau ukuran matriks itu merupakan banyaknya baris, yaitu garis horizontal, dan banyaknya kolom, yaitu garis vertikal yang terdapat di dalam matriks tersebut. Jadi baris itu adalah yang horizontal atau yang ke samping. Nah, saat min 1, 3, 2, 5, 7, 6 yang ini. Sedangkan kalau kolom itu garis vertikalnya yang ke bawahnya. Min 1 dengan 5, 3 dengan 7, 2 dengan 6. Jadi min 1, 3, 2 ini adalah baris ke-1. 5, 7, 6 ini adalah baris kedua. Sedangkan min 1, 5 ini adalah kolom ke-1. Terus 3, 7 ini adalah kolom kedua, 2, 6 itu adalah kolom ketiga. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat 2 baris dan 3 kolom, maka bisa ditulis dengan matriks A 2 kali 3, yaitu 2 baris dikalikan dengan 3 kolom. Selanjutnya notasi matriks. Nah, di sini ini adalah notasinya ya. Jadi di sini notasi A sama dengan AIJ. I-nya itu apa? I-nya itu adalah baris ke I. J-nya itu adalah kolom ke J. Nah, untuk memudahkan menunjukkan anggota suatu matriks, kita tulis di sini matriks A sama dengan A11. A11 itu artinya apa? Artinya adalah anggota matriks A yang berada di baris ke-1 dan kolom ke-1. Kalau A12 berarti anggota matriks A yang berada di posisi baris ke-1 kolom kedua. Apakah A12 dengan A21 sama? Tentu berbeda. Kalau A21 berarti dia anggota matriks A yang berada di baris kedua dan kolom ke-1. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh matriks di sini. Di sini adalah matriks A merupakan berordo 4 kali 2. Artinya apa? Berarti dia memiliki 4 baris dan 2 kolom. Baris pertama anggotanya mana? Yaitu 1 dan 4. Baris kedua 3 dan 1. Baris ketiga 2 dan 1. Baris keempat 6 dan min 1. Sedangkan kolom ke-1 berarti yang baris ini yang ke bawah nih, 1, 3, 2, 6. Baris kedua 4, 1, 1 dan min 1. Nah, selanjutnya bilangan-bilangan yang ada di dalam sebuah matriks ini dinamakan entry atau disebut juga dengan elemen atau unsur, atau disebut juga dengan anggota. Selanjutnya ini masih dalam notasi matriks. Jadi kita ketahui bahwa tadi ya, yang ke samping itu adalah baris. Jadi A11, A12 itu artinya adalah baris ke-1. Sedangkan yang ke bawah itu adalah kolom ke-1. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis matriks. Yang pertama di sini ada matriks dan matriks baris dan matriks kolom.
Matriks baris itu adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Misal C di sini berarti 1, 2, 4, 6. Sedangkan matriks kolom yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Selanjutnya, matriks A itu sama saja dengan matriks B apabila apa? Apabila si ordo atau ukuran dan anggotanya itu sama. Kita lihat di sini. Matriks A sama dengan B. Matriks A ordonya adalah atau ukurannya 2 kali 2. Matriks B 2 kali 2 juga. Anggotanya 2401. Yang B 2401. Maka matriks A sama dengan matriks B. Yang bawah A tidak sama dengan B. Kita lihat dari ordonya saja sudah berbeda. Yang A itu berordo atau berukuran 2 kali 3 karena dia memiliki 2 baris dan 3 kolom. Sedangkan matriks B berukuran 2 kali 2. Maka itu sudah jelas tidak sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjumlahan matriks. Apabila matriks A dan matriks B itu merupakan dua matriks dengan ukuran yang sama, maka hasil penjumlahan antara A tambah dengan B itu adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang seletak atau bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Jadi pada intinya ketika matriks yang memiliki ordo atau ukuran sama itu bisa dijumlahkan dengan cara posisinya itu atau entry-nya itu harus sesuai. Misal di sini ada matriks A berukuran 3 kali 3, matriks B berukuran 3 kali 3. Maka entry atau anggota A11 itu harus ditambahkan dengan B11. A12 harus ditambahkan dengan B12. A32 harus ditambahkan dengan B32. Seperti itu. Kita masuk ke dalam contoh soal di sini. Yang A di sini anggotanya atau ordonya matriks berukuran 3 kali 2 karena memiliki 3 baris dan 2 kolom. Begitupun yang B memiliki 3 baris 2 kolom. Maka dari segi ordo itu sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Nah, caranya kita menyesuaikan masing-masing anggota di A dengan B. Kalau 4 ini kan berarti matriks A yang beranggotakan yang terletak di baris 1 kolom 1. Maka harus ditambahkan dengan anggota B yang berada di posisi baris 1 kolom 1 yaitu 3. Maka 4 ditambahkan dengan 3. 2 ditambahkan dengan negatif 4. Negatif 1 ditambahkan dengan 2. 3 ditambahkan dengan 1 dan seterusnya. Disesuaikan dengan letak atau disesuaikan dengan posisinya. Sehingga diperoleh 4 tambah 3 hasilnya 7. 2 dikurangi 4 hasilnya negatif 2. 1 negatif 1 tambah 2 hasilnya 1. 3 ditambah 1 hasilnya 4. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Dan negatif 2 dikurang 2 hasilnya negatif 4. Itu adalah penjumlahan dari matriks. Nah, selanjutnya kalau pengurangan matriks seperti apa? Sama saja, cuma yang membedakan adalah operasinya. Kalau tadi dijumlahkan, kalau pengurangan matriks maka dikurangkan. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh soal di sini. Di sini ada matriks berukuran 3 kali 3, yang A, yang B juga berukuran 3 kali 3. Maka langsung kita operasikan. Maka yang satu ini di anggota A yang berada di posisi 1 baris 1 kolom 1 harus dikurangi dengan anggota B yang berada di posisi atau terletak di baris ke 1 kolom 1. Berarti 1 dikurangi dengan 1, 0 dikurangi dengan 1, negatif 1 dikurangi dengan 1 dan seterusnya yang ini. Sehingga diperoleh 1 dikurang 1 hasilnya 0, 0 dikurang 1 hasilnya negatif 1, negatif 1 dikurang 1 hasilnya negatif 2. Selanjutnya mana ini? 2 ditambah 1 hasilnya 3. Saya acak sekarang. 0 diperoleh dari mana? Yaitu 4 dikurang 4. 0 dikurangi negatif 2 hasilnya mana? Yaitu ini, negatif 2. Ini adalah pengurangan matriks. Tadi kita sudah membahas tentang penjumlahan. Selanjutnya kita sudah membahas tentang pengurangan. Nah, kita akan melanjutkan dengan perkalian matriks tapi dengan skalar. Nah, jika K adalah suatu bilangan skalar, berarti bebas nih K-nya, mau 1, mau 3, mau 1000. Dan matriks A yang beranggotakan A, I, J, maka matriks KA itu sama saja dengan si K-nya itu dikalikan dengan anggota si matriks itu sendiri, yaitu A, I, J.
adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks dengan K. Jadi semua anggota di matriksnya itu harus dikalikan dengan K itu sendiri. Contoh di sini. KA sama dengan AK. Coba kita lihat di sini ya, bahwa A-nya itu berordo 2 kali 2 dengan anggotanya 3, 8, 5, 1. Nah, diminta untuk mengalihkan dengan skalar, di mana nilai skalarnya itu adalah 4. Maka 4 dikalikan dengan A. Maka masing-masing anggota matriks A itu dikalikan dengan 4. Berarti 4 kali 3, 4 kali 8, 4 kali 5, 4 kali 1. Nah, sehingga hasilnya 4 kali 3, 12. 4 kali 8 hasilnya 32. 4 kali 5 hasilnya 20. 4 kali 1 hasilnya 4. Selanjutnya perkalian matriks dengan skalar. Ini adalah sifat-sifatnya. Jadi ketika skalar dikalikan dengan matriks B tambah C itu sama saja dengan KB ditambah dengan KC. Begitupun yang pengurangan. K dikalikan dengan matriks B kurang C itu sama saja dengan KB dikurang KC. Selanjutnya, ketika skalarnya ada 2 yaitu K1 tambah K2 dikalikan dengan C itu sama saja dengan K1 dikalikan dengan C ditambah K2 dikalikan dengan C. Dan seterusnya. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal perkalian matriks dengan skalar. Di sini ada contohnya. Matriks A di sini beranggotakan 0, 1, 2, negatif 1. Matriks B 3, 4, 1, 1 dengan skalarnya atau K-nya sama dengan 2. Kita akan membuktikan bahwa 2 dikalikan dengan matriks A ditambah dengan B itu sama atau tidak dengan 2A ditambahkan dengan 2B. Nah, coba kita selesaikan yang pembuktian sebelah kiri dulu, yaitu 2 dikalikan dengan matriks A tambah matriks B. Maka kita jumlahkan matriks A dengan matriks B terlebih dahulu, baru dikalikan dengan 2. Yaitu 0, 1, 2, min 1 itu ditambahkan dengan 3, 4, 1, 1. Hasilnya 0 tambah 3, 3, 1 tambah 4, 5, 2 tambah 1, 3, negatif 1 tambah 1 hasilnya 0. Setelah itu baru dikalikan dengan skalarnya yaitu 2. 2 dikali 3, 6, 2 kali 5, 10, 2 kali 3, 6, 2 kali 0 adalah 0. Itu pembuktian sebelah kiri. Sekarang kita akan membuktikan yang sebelah kanannya, yaitu 2A ditambah 2B. Kalau tadi matriks A ditambahkan dengan matriks B terlebih dahulu baru dikalikan dengan 2. Kalau yang ini 2-nya dulu dikalikan dengan matriks A, hasilnya berapa? Ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan matriks B, hasilnya berapa? Akan sama atau tidak? Nah, 2 dikalikan dengan matriks A yaitu 0, 1, 2, min 1. Hasilnya adalah 0, 2, 4, min 2. Selanjutnya 2 dikalikan dengan 3, 4, 1, 1. Hasilnya adalah 6, 8, 2, 2. Ketika dijumlahkan 0 tambah 6 hasilnya 6. 2 ditambah 8 hasilnya 10. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Dan negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0. Maka terbukti yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa ketika ada skalarnya 2 yaitu K1 nilainya 2 dan K2 nilainya 3. Kita akan membuktikan bahwa K1 tambah K2 dikalikan dengan C itu sama atau tidak dengan K1 dikalikan dengan C ditambah K2 dikalikan dengan C. Kalau tadi skalarnya 1 matriksnya 2, kalau yang ini skalarnya 2 matriksnya 1. Nah, kita coba akan membuktikan K1 tambah K2, maka kita menambahkan skalarnya dulu. K1 nilainya 2, K2 nilainya 3, maka 2 ditambah 3 yaitu 5. Baru dikalikan dengan matriks C. Matriks C-nya adalah 1, 1, 2, negatif 1. Berarti kita tinggal kalikan 5 dikalikan dengan 1, 5, 5 kalikan dengan 1, 5, 5 dikalikan dengan 2, 10, dan 5 dikalikan dengan negatif 1 hasilnya negatif 5. Nah, ini adalah pembuktian kiri. Sekarang kita akan membuktikan yang sebelah kanannya. K1 dikalikan dengan C ditambah K2 dikalikan dengan C. Maka K1-nya dulu dikalikan dengan C. K1-nya 2 berarti dikalikan dengan matriks C. 2 kali 1 hasilnya 2, 2 kali 1 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4, dan 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Selanjutnya ditambahkan dengan K2 dikalikan dengan C. K2-nya berapa? Yaitu 3. 3 dikalikan dengan 1 hasilnya 3. 3 kali 1 hasilnya 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Dan 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3. Tinggal kita jumlahkan 2 tambah 3, 5. 2 tambah 3, 5. 4 ditambah 6 hasilnya 10. Dan negatif 2 ditambah
negatif 3 hasilnya negatif 5. Maka terbukti bahwa untuk yang sebelah kiri itu sama saja dengan yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perkalian matriks. Kalau tadi perkalian matriks dengan skalar, kalau ini perkalian antar matriks, yaitu matriks dikalikan dengan matriks. Matriks A dikalikan dengan matriks B. Tidak sama lagi dengan matriks A dikalikan dengan skalar. Nah, perkalian matriks dengan matriks pada umumnya tidak bersifat komutatif. Yang kedua, syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama sama dengan jumlah banyaknya baris matriks kedua. Nah, selanjutnya jika matriks A berukuran M dikalikan dengan N dan matriks B berukuran N dikalikan dengan P, maka hasil perkalian matriks A dikalikan dengan B itu adalah suatu matriks C yang anggotanya adalah CIJ yang berukuran M dikalikan dengan P. Jadi coba kita lihat nih di sini. A ukurannya adalah ordonya ya M dikalikan dengan N. Sedangkan yang B itu adalah N dikalikan dengan P. Maka ini harus ada yang sama, yaitu N-nya nih. Tadi kan bilang di sini jumlah banyak kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah banyak baris pada matriks kedua. Sehingga hasilnya adalah ketika matriks A dikalikan dengan B itu hasilnya adalah M dikalikan dengan P. Seperti itu. Kita lihat ke contoh soal. Contoh di sini. Matriks A yaitu 3, 2, 1. Matriks B 3, 1, 0. Matriks A itu adalah matriks baris. Ukurannya berapa? 1 kali 3. Matriks B matriks kolom. Ukurannya berapa? 3 kali 1. Nah, 1 kali 3, 3 kali 1. Di sana ada 3-nya yang sama kan? Jadi kolom yang matriks pertama yaitu 3. Di sini 1 kali 3. Nah, sedangkan yang B 3 kali 1. Seperti itu. Nah, maka tinggal kita lihat 1 kali 3 kali 3 kali 1 itu seperti apa. Nah, yang ini 3 dikalikan dengan 3. Baris ke-1 dikali yang berada di baris 1 kolom 1 itu dikalikan dengan baris 1 kolom 1 di sini. Baris 2 kolom 2 dikalikan dengan baris 2 kolom 2. Baris berapa nih? Baris 1 kolom 3 dikalikan dengan baris 3 kolom 1. Jadi 3 dikalikan dengan 3 hasilnya 9. Ditambah 2 dikalikan dengan 1 hasilnya 2. Ditambah 1 dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Jadi 9 ditambah 2 hasilnya 11. Seperti itu. Nah, jadi untuk perkalian memang agak tricky ya, tidak sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Jadi nanti kalian agar lebih jelas silahkan cari atau sumber di internet, baik itu di YouTube dan lainnya gitu. Selanjutnya perkalian matriks di sini. Apabila A merupakan suatu matriks persegi, maka A kuadrat itu sama saja dengan A dikalikan dengan A. Selanjutnya kalau misalkan A pangkat 3, maka itu sama saja dengan A pangkat 2 dikalikan dengan A. Jadi apabila di sini ada lebih dari 2 matriks, misal ada A, B, C, maka harus dikalikan dulu A dengan B. Hasil dari A, B baru dikalikan dengan C. Nah, selanjutnya apabila AB sama dengan BC, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A itu sama dengan C. Jadi tidak berlaku sifat penghapusan si A-nya itu. Si B-nya. Selanjutnya, apabila AB sama dengan AC, belum tentu B-nya sama dengan C juga. Apabila AB sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Selanjutnya terdapat beberapa hukum perkalian matriks. Ketika A dikalikan dengan matriks BC, itu sama saja dengan AB dikalikan dengan C, dan seterusnya. Ini perpangkatan matriks seperti tadi ya. Jadi A pangkat 2 itu sama saja dengan A kalikan dengan A. A pangkat 3, A pangkat 2 dikalikan dengan A, dan seterusnya.
Selanjutnya adalah ini perpangkatan matriks sama seperti tadi. Jadi silahkan kalian coba pahami ya. Ini masih perpangkatan. Saya akan masuk ke dalam jenis matriks. Jadi jenis matriks itu ada banyak, ada matriks persegi atau bujur sangkal, yaitu matriks berukuran n kali n, yaitu sama, misal 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Selanjutnya matriks 0, yaitu matriks yang anggotanya 0 semua. Selanjutnya adalah matriks diagonal. Matriks yang diagonal utamanya ada anggotanya di sini. Jadi ada 1, 2, 5, ini yang disebut dengan diagonal utama. Sedangkan matriks skalar yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama, yaitu kalau 5, 5, 5, 5, kalau 4, 4, 4, 4, kalau 3, 3, 3, 3 gitu. Selanjutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks skalar yang memiliki diagonal utamanya bernilai 1. Jadi kalau identitas itu harus 1 semua nih skalar di diagonal utamanya. Kalau matriks segitiga atas yaitu matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0, yaitu ini. Ini kan diagonal utama nih 216, maka di bawah 216 itu harus bernilai 0. Di atasnya ada angkanya. Sedangkan kalau segitiga bawah yaitu matriks yang di bawah diagonal utamanya yang ada angkanya, tapi di atasnya itu bernilai 0. Oke, mungkin itu adalah perkuliahan kita kali ini. Minggu depan selanjutnya kita akan membahas tentang determinan matriks.